Beberapa tahun yang lalu saya sempat berkenalan dengan salah seorang direktur dari sebuah perusahaan swasta. Perusahaan yang direktur pimpin ini tidak terlalu besar, tapi saya cukup yakin mereka mempunyai potensi untuk menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Kenapa saya begitu yakin? Karena mendengar dari cerita si direktur dan dua orang manajemen yang saya kenal di sana, saya cukup yakin mereka mempunyai potensi untuk ke sana. Karena secara personal, secara manusianya, mereka mempunyai orang-orang yang berkualitas di dunia bisnis. Dan bahkan saya ternyata mempunyai satu orang teman yang juga bekerja sebagai manajer di sana. Dan mendengar ceritanya yang sama tentang potensinya, saya cukup yakin mereka mempunyai potensi itu untuk menjadi perusahaan yang lebih besar. Singkat cerita, beberapa bulan yang lalu saya kembali bertemu dengan si direktur. Saya pun penasaran dengan kabar mereka dan saya menanyakan bagaimana kondisi perusahaannya saat ini. Saya penasaran seberapa maju perusahaannya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata saya mendapati kabar yang cukup mengejutkan bahwa bukannya perusahaan tersebut semakin maju, mereka malah dalam kondisi yang susah saat ini. Dan tidak hanya mengalami penurunan, mereka bahkan nyaris mengalami kerugian dan mungkin sudah rugi di tahun ini. Saya pun penasaran kenapa hal ini terjadi dan saya coba menanyakan hal ini kepada si direktur, tapi saya tidak mendapati jawaban yang begitu jelas tentang apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Hingga beberapa hari yang lalu saya kembali bertemu dengan teman saya tadi yang bekerja sebagai manajemen di sana. Karena penasaran, saya pun bertanya kepada dia secara terus terang, apa yang menyebabkan perusahaannya mengalami kondisi saat ini. Teman saya pun akhirnya bercerita panjang lebar dan kami ngobrol cukup lama. Hingga akhirnya saya bisa tahu bahwa ada satu hal penting yang terjadi di sana yang menyebabkan mereka tidak bisa berkembang maju. Dan hal itu adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan yang kurang bagus di sana. Kenapa saya yakin bahwa masalahnya ada di leadership? Yang pertama tentu karena saya mengenal setidaknya ada 4 orang di sana. Satu teman saya, satu si direktur, dan 2 orang lainnya adalah juga manajer di sana. Dan saya yakin mereka berempat ini mempunyai kemampuan yang cukup bagus dalam dunia bisnis, dalam masing-masing bidang yang mereka kerjakan. Hingga akhirnya ketika teman saya tadi bercerita bahwa ada rasa tidak nyaman ketika mereka berusaha untuk mengambil suatu keputusan penting. Ini yang membuat saya yakin bahwa ada masalah di leadership. Karena pada dasarnya ketika suatu leadership itu bagus, maka para karyawan, para anggota tim yang ada di dalamnya pasti merasa aman untuk mereka boleh eksplor bahkan melakukan kesalahan. Tapi ketika para anggota tim di dalam suatu organisasi, para manajer di dalamnya begitu takut melakukan sesuatu hal yang baru hanya karena takut melakukan kesalahan, maka saya bisa yakin bahwa ada masalah di leadershipnya. Dan biasanya pusat masalahnya tentu ada di pimpinan yang paling atas. Mendapati hal ini, saya pun ingat dengan hal yang diajarkan oleh John C. Maxwell tentang kepemimpinan. Bahwa ada satu hukum kepemimpinan yaitu Law of the Lead. Di mana ini kalau kita artikan secara bahasa Indonesia bisa berarti dari hukum dari tutup panci. Nah, cukup unik kan? Apa maksudnya? Hukum dari tutup panci ini berarti bahwa sesuatu yang di dalam panci tidak akan pernah bisa melebihi tutup panci ini. Karena apapun yang ada dalamnya selalu membentur di panci ini. Sehingga jika kita refleksikan ke kepemimpinan, hal ini berarti nilai kepemimpinan dari si pemimpin, dari orang yang menduduki posisi tertinggi yang akan menentukan seberapa besar laju bisnis itu. Misalkan kita ambil contoh, sebut saja perusahaan tadi yang saya ceritakan, si direkturnya atau mungkin ketika dia punya pimpinan yang lebih tinggi yaitu si presidennya, presiden direktur, sebut saja kepemimpinannya hanya berada di angka 5. Maka perusahaan ini hanya akan bisa berkembang maksimal di level 4. Kenapa? Karena kembali, jika level 5 sekian, maka perusahaannya selalu ada di bawahnya, yaitu level 4. Tapi ketika si presiden direkturnya mungkin levelnya ada di 7, lebih tinggi, maka perusahaan ini mempunyai peluang untuk naik di level 5 atau 6 sebelum dia kembali membentur. Nah, seperti itu Law of the Lead, di mana itu menentukan bahwa tingkat kepemimpinan, tingkat leadership seseorang yang berada di posisi puncak yang akan menentukan seberapa tinggi perusahaan tersebut bisa berkembang. Oke, mendengar hal ini mungkin Anda bertanya-tanya, apakah memang leadership itu penting? Bagaimana jika si pemimpin, sebut saja presiden direkturnya,
mempunyai kemampuan bisnis yang begitu hebat, begitu jago, apakah leadership masih diperlukan? Dan saya bisa menjawab dengan pasti, jawabannya adalah iya. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya sendiri mengalami hal ini. Di 2013 yang lalu, ketika pertama kali saya menjadi seorang pimpinan, saya menjadi kepala cabang, saya mampu menaikkan omset penjualan rata-rata per bulan hingga 400 juta. Nah, waktu itu skill kepemimpinan saya tidak bagus. Saya sama sekali tidak tahu apa itu leadership. Bahkan saya tidak menyukai tentang hubungan dengan orang, karena menurut saya orang itu menyusahkan. Sudah ngerepotin, belum tentu performanya juga bagus. Hal itu membuat saya yakin bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri sebagai seorang superstar, sebagai single factor, dan saya yakin saya bisa memajukan perusahaan yang saya pimpin. Dan faktanya tentu seperti yang saya cerita tadi, saya berhasil menaikkan dalam waktu 1 tahun rata-rata penjualan hingga 400 juta. Kebetulan? Tidak juga, karena ada 2 hal. Yang pertama, jika kebetulan tidak mungkin angkanya naik hingga 400 juta. Tidak mungkin dari 600 naik langsung ke 1M. Faktor yang kedua, kenapa saya bilang tidak kebetulan? Karena jika kebetulan maka oke, tahun ini naik, tahun berikutnya mungkin stagnan atau bahkan turun. Tapi faktanya, tahun-tahun berikutnya pun kami tetap melaju naik. Dan hal ini membuktikan bahwa saya sebagai pimpinannya, saya mempunyai kapasitas, saya tahu cara untuk memajukan perusahaan, saya cukup pandai berbisnis sehingga kami mengalami kenaikan yang cukup bagus di tahun-tahun mendatang. Hingga di tahun 2016-2017 saya mulai mengalami yang namanya stagnasi. Dimana ketika ada satu titik penjualan yang tidak bisa saya tembus lagi di tahun-tahun itu. Di 2013, 14, 15 kami terus mengalami penaikan, tapi 2016 kami stagnan, 2017 pun juga sama dan saya tidak bisa menembusnya. Bingung akan hal ini, akhirnya saya pun banyak bercerita, saya mencoba mencari pertolongan dari para mentor saya, dan saya mendapati tentang kepemimpinan ini, tentang law of the lead, di mana untuk memajukan perusahaan ini saya harus belajar tentang kepemimpinan. Ingat tadi saya cerita di 2013 saya tidak tahu apa itu kepemimpinan, saya tidak tahu apa itu leadership. Bisa dibilang dari skala 1 hingga 10 level leadership saya mungkin ada di 1 atau 2. Begitu payah, tapi tentang bisnis saya cukup jago karena saya mampu menaikkan segitu banyak. 2016 akhirnya saya mulai mengalami stagnasi dan saya mulai belajar kepemimpinan. Saya coba menerapkannya di 2017. Hasilnya di 2017 dan 2018 saya berhasil untuk menembus batas ini tadi. Tidak signifikan, hanya sedikit, tapi setidaknya itu membuktikan bahwa ketika saya menaikkan level kepemimpinan saya, maka batasan yang ada tadi akhirnya berhasil saya tembus. Kenapa? Simple, karena jawabannya ketika tahun 2017 saya mulai mengandalkan tim saya. Tidak hanya single factor, tidak hanya mengandalkan saya sendiri, tapi saya memampukan orang-orang yang berada di bawah dan di samping saya untuk bisa support, untuk bisa memberikan masukan, dan kami berhasil bersama-sama menembus batas tadi. Dan kembali, hal ini membuktikan bahwa jika hanya mengandalkan skill bisnis dari seseorang, maka pasti ada batas yang tidak bisa ditembus. Tapi ketika kita mengandalkan sebuah teamwork, kita mengandalkan kepemimpinan, maka tidak ada batas yang tidak bisa kita tembus. Maka pertanyaan saya hari ini adalah, bagaimana dengan Anda? Berapa level leadership Anda? Apakah Anda seperti saya di tahun 2013 dan 2014 di mana level kepemimpinannya begitu payah? Atau Anda saat ini sudah bagus? Jika Anda seperti saya di 2013 yang lalu, jangan berkecil hati, karena the good news, hal baiknya adalah leadership bisa kita pelajari, dan saya sudah membuktikan itu. 2013-2014 level saya hanya antara 1 atau 2, ya sebut saja saat ini saya sudah menginjak antara 5 atau 6. Masih begitu banyak hal yang perlu saya pelajari, tapi setidaknya saya membuktikan bahwa kepemimpinan saya jauh lebih bagus. Dan ini berarti Anda pun juga bisa belajar. Satu tips yang bisa saya bagikan saat ini adalah tentang belajar tentang hubungan dengan manusia, yaitu tentang anggota tim kita. Leadership selalu berurusan dengan manusia, di mana utamanya adalah kita memajukan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi lebih mampu untuk juga saling menopang satu sama yang lain.
Dan karena berhubungan dengan manusia di sekitar kita, maka hal yang pertama harus kita pelajari tentu tentang hubungan dengan manusia. Setidaknya hal yang saya tahu saat ini untuk meningkatkan leadership saya adalah saya harus belajar tentang anggota tim saya. Saya harus tahu apa yang mereka suka, apa yang tidak mereka suka, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka, dan saya harus bisa memanfaatkan semua hal ini untuk membantu mereka menjadi orang yang lebih baik di hari esok. Jika hal pertama adalah tentang si manusia, tentang mengembangkan mereka, hal kedua yang perlu kita pelajari adalah tentang empati. Manusia merupakan makhluk yang selalu mengandalkan perasaannya. Dan ketika seseorang merasa nyaman di dekat kita, kita bisa memberikan empati kepada mereka, kita bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Yakinlah bahwa orang itu akan mengikuti kita bukan karena posisi kita, tapi karena mereka sendiri yang mau mengikuti kita. Kembali berdasarkan John C. Maxwell, ada level-level leadership. Level yang paling bawah adalah orang mengikuti kita karena status. Ya mungkin karena kita pimpinan, kita manajer, maka orang harus mau nggak mau ngikutin kita. Tapi itu level yang paling basic. Level di atasnya adalah orang mengikuti kita karena merekanya yang mau mengikuti kita. Dan untuk naik dari level dasar ke level yang lebih atas, tentu kita perlu mengenal tim kita perlu berempati dengan mereka sehingga merekanya sendiri yang mau untuk mengikuti kita. Jadi hanya ada 2 tips yang hari ini bisa saya bagikan tentang leadership, yaitu tentang kita harus mempelajari hubungan dengan manusia dan kita harus bisa berempati dengan anggota tim kita. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.